Yang jadi masalah pada saat dia melontarkan hal-hal yang gak elok kepada para habaib. Habaib penipu, habaib pembohong, habaib ini penumpang gelap, habaib ini penjahat. Karena adanya tindakan-tindakan, perlakuan-perlakuan dari habaib yang memang satu, merusak akidah umat Islam. Mereka tidak pernah mengagung-agungkan Nabi Rasulullah. Bagaimana kehebatan para sahabat. Nggak ada itu. Selalu mengagung-agungkan lalu mereka. Ini pembodohan, penyesatan secara akidah. Rizik bilang biasa-biasa aja, mau percaya mau enggak. Kemudian hal lain lagi, bagaimana mereka menghina ulama-ulama Indonesia. Bahwa seorang habib yang bodoh bahkan kakinya lebih mulia daripada 7 ulama yang alim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, mari kita simak komentar dari Bang Haji Roma Irama terhadap perkataan Habib Rizik Syihab, di mana dalam suatu kesempatan Habib Rizik pernah berkata, dalam urusan nasabah alawi ini dikembalikan kepada masing-masing kepercayaan setiap individu. Bagi yang mempercayai nasabah alawi, kalangan muhibbin harus dihargai karena mereka sangat cinta kepada habaib alawi. Tetapi sebagian kelompok yang tidak percaya kepada nasabah alawi juga tidak jadi persoalan karena statusnya dikembalikan kepada masing-masing individu. Dalam hal itu kemudian ditanggapi oleh Bang Haji Roma Irama yang cukup panjang, dan kalau kita perhatikan track recordnya perseteruan antara Bang Haji Roma Irama dengan Habib Rizik ini kan terus menggelinding di media sosial, di mana satu sama lain menyinggung secara personal, bahkan Habib Rizik dengan menjelek-jelekkan karena sudah berani Bang Haji Roma Irama mengotak-atik keabsahan nasabah alawi dari kalangan habaib di Indonesia. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita simak apa saja kemudian yang disampaikan oleh Habib Rizik yang langsung ditanggapi pedas oleh Bang Haji Roma Irama. Nah, untuk itu mari kita simak videonya berikut ini. Ustadz Rizik Syihab pada suatu podcast yang menurut saya ini tidak fair dan sangat meremehkan persoalan polemik nasab ini, dan yang bisa menimbulkan tuduhan yang tidak fair terhadap orang-orang yang katakanlah mengkritisi kebenaran nasab alawi. Oke, kita lihat dulu bagaimana statement beliau ini. Kalau kita bicara soal nasab, ini kan bagian daripada ilmu yang memang di dalamnya tidak lepas dari ijtihad, ya kan? Dari catatan-catatan sejarah dan seterusnya, yang tentunya dalam ijtihad maupun dalam catatan sejarah ada perbedaan-perbedaan di antara ulama-ulama ahlinya. Nah, soal habaib lah kita katakan. Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak ada masalah. Itu hak dia. Hak dia. Ya sama seperti tadi berarti ya. Itu hak dia nggak percaya nggak apa-apa. Iya. Yang jadi masalah pada saat dia melontarkan hal-hal yang gak elok kepada para habaib. Habaib penipu, habaib pembohong, habaib ini penumpang gelap, habaib ini penjahat, habaib ini nasabnya palsu dan lain sebagainya. Dan itu dijadikan propaganda. Kampanye ini yang bikin gaduh. Kalau ada orang gak percaya habaib itu dan Nabi, kan hak dia. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Sebentar, Anda gak percaya, sudah. Selesai kan? Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ini soal percaya nggak percaya, soal trust, itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya, itu harus percaya turunan Nabi ada, nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Nah, kita lihat barusan ya, bagaimana statement Ustadz Rizik Syihab yang kayaknya begitu elegan, begitu lembut, begitu penuh dengan rahmah, ya. Dia bilang bahwa ini ada orang percaya sama Habib, nggak percaya nggak masalah. Bahwa
ada orang yang menjadi masalah ini, ada orang-orang yang menuduh Bu Alawi ini pembohong, pendusta, nasabnya palsu, bla bla bla, membuat propaganda sehingga membuat keresahan di kalangan umat. Ini secara tidak langsung dia telah menyudutkan tokoh-tokoh yang secara ilmiah, secara faktual, yang membuka bahwa nasab Alawi ini palsu. Nah, bahwa dia mengatakan menuduh Habib-Habib ini pembohong, penjahat. Benar nggak dia pembohong? Enggak. Hah? Enggak, maksudnya saya Habib apa? Jadi gini, Khurafat. kenapa muncul sikap kritis daripada para ulama yang diawali oleh kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman, ya. Nah, ini kemudian diikuti oleh ahli biologi, yaitu Dr. Hugeng Sugiharto, yang menyatakan bahwa DNA-nya nggak nyambung. Muncul lagi Profesor Mulahim Ali yang mengatakan secara filologi, data sejarah, secara artefak, bahwa mereka bukan orang Arab. Nah, jadi kenapa ini muncul tesis Kiai Imaduddin dan para ulama semuanya? Kenapa ahli biologi muncul? Kenapa ahli biologi muncul? Karena adanya, ini loh, karena adanya tindakan-tindakan, perlakuan dari habaib yang memang satu, merusak akidah umat Islam. Contohnya apa? Dengan mengglorifikasi leluhur-leluhurnya, ya, bahwa yang viral itu faqih muqaddam mi'raj 70 kali satu hari. Kemudian ada yang bisa memadamkan api neraka, ada yang bisa menurunkan hujan susu, ada yang bisa menurunkan rantai emas. Ini khurafat-khurafat yang bisa merusak akidah umat. Satu, menyebarluaskan khurafat-khurafat ini. Tujuannya untuk membuat pendengar ini yang tidak menggunakan akal sehat akan begitu terpengaruh dan akhirnya tunduk, patuh, taat karena kehebatan leluhur mereka. Nah, sementara mereka tidak pernah mengagung-agungkan Nabi Rasulullah, bagaimana kehebatan para sahabat, nggak ada itu. Selalu mengagung-agungkan leluhur mereka. Ini pembodohan, penyesatan secara akidah. Satu, yang Rizik bilang biasa-biasa aja, mau percaya mau enggak. Yang kedua, dari sini terjadilah penjajahan spiritual. Ya, kita melihat bagaimana mereka menyembah-nyembah para habaib ini. Kemudian hal lain lagi, bagaimana mereka menghina ulama-ulama Indonesia, bahwa seorang habib yang bodoh bahkan kakinya lebih mulia daripada 7 ulama yang alim. Bukan biasa-biasa saja ini, bukan nggak ada apa-apa. Dan ini bukan berita bohong, bahwa katanya dibilang Habib pembohong. Emang dalam hal ini, oke? Nah, kemudian dari pembodohan ini, cerita-cerita khurafat, begitu umat takluk tunduk, terjadilah yang namanya penjajahan ekonomi. Terjadilah dawir-dawir yang menyengsarakan umat. Banyak kita dengar keluhan-keluhan, umumnya kiai-kiai yang memang muhibbin mereka. Itu puluhan, ratusan, mungkin ribuan sudah kita dengar. Bagaimana mereka memeras, mendawir para muhibbin ini. Dengan dalih, kalau tidak ngasih saya,
nggak dapat syafaat dari Nabi. Bahkan saya tidak akan beri syafaat. Ini kan luar biasa. Sampai terang-terangan di depan rumah, kamu berapa? Buat Rasulullah nih, 100 juta. Kamu berapa? 50 juta. Ini hasil daripada pendawiran apa? Pembodohan tadi. Khurafat-khurafat itu. Maka terjadilah suatu kekaguman umat dan percaya mereka ini turunan Nabi. Dimanfaatkanlah untuk masalah ekonomi mereka. Mereka ingin dimuliakan lebih dari pribumi. Padahal Allah SWT berkali-kali menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Ketinggian derajat manusia di sisi Allah adalah takwamu. Kemuliaan manusia takwa. Wa qala ta'ala yadan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan memuliakan, meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu, bukan yang bernasab. Nah, mereka mengatakan lagi, itu orang alim kenapa? Dikatakan lebih rendah dari habaib yang bodoh sekalipun dia gila. Karena ilmu orang-orang itu, kalau dia gila ilmunya hilang. Tapi yang namanya habib, begitu ilmunya hilang, zatnya tetap lebih mulia. Sementara ini nggak ada dalil dalam Al-Quran wal Hadis bahwa darah atau turunan itu menjadi perhitungan di dalam, bahkan jangankan perhitungan yang utama, dihitung aja sama Allah tidak. Sampai Allah menegakkan, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Nanti ketika sangkakala ditiup, orang udah mati dibangkitkan, apa kata Allah? Fala ansaba bainahum. Enggak ada lagi tuh urusan nasab. Enggak ada artinya nasab. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Yang dihitung adalah kalau seseorang timbangan amal ibadahnya berat, itulah orang yang beruntung. Bukan yang nasabnya nyambung, nggak ada tuh di Quran. Tapi barang siapa yang amal ibadahnya ringan, fi jahannam khalidun, masuk dalam neraka dia. Ini yang ditegaskan Rasulullah SAW berkali-kali saya utarakan. Al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil asina walau kana sayyidan qurasyian hasyimian. Surga itu tempat orang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, walaupun dia anak Tanah Abang, anak Jawa Tengah, anak Jawa Timur, anak petani, anak Depok. Tukang apa tuh? Colen. Kalau dia bertakwa, surga tempatnya. Tapi sebaliknya Nabi menyebutkan, walau dia sayyid, wah itu saya turun Nabi itu. Sayyidan, Quraisyan, walau dia termasuk Bani Quraisy. Hasyimian, Bani Hashim, turunan Nabi. Enggak masuk surga, dia masuk neraka kalau tidak bertakwa. Nah ini menjadi terhapus oleh doktrin-doktrin mereka. Ini kan namanya pendangkalan akidah. Nah ini sama Ustadz Rizik Syihab disepelekan, ini enggak ada biasa-biasa aja. Yang mau percaya boleh, enggak boleh. Kenapa Kiai Madudin, Kiai Haji Nur Ihya, Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Fulan, banyak kiai, tokoh-tokoh banyak. Mulai dari anggota DPR, politisi, semua pada bunyi. Kenapa? Memang melihat bahayanya gerakan-gerakan Bahlawi. Jadi bukan sesederhana itu. Tidak.
Bukan yang mau percaya silakan, nggak beres kan? Nggak begitu. Lihat bagaimana mereka merencanakan menguasai Indonesia. Pertama tadi, pendangkalan akidah. Dilemahkan dulu akidah umat. Bikin percaya 100% bahwa kami turunan Nabi. Dalam darah kami mengalir darah Nabi. Diyakinkan dulu itu umat. Setelah diyakin, didawir. Diperes secara ekonomi. Itu kan faktanya. Nah, ada bikin kuburan-kuburan palsu. Ribuan kuburan palsu. Ini sejarah membuktikan bahwa bangsa Israel, Yahudi mau menguasai Palestina sebelumnya dibuat dulu tuh kuburan-kuburan palsu. Untuk apa? Ini dulu, tanah ini dulu milik leluhur kami. Lihat kuburan-kuburan orang-orang Yahudi, Israel. Ini tanah leluhur kami. Ternyata tujuan kuburan palsu itu persis. Ribuan kuburan palsu di Indonesia. Yang alhamdulillah sekarang sudah banyak dibongkar, walaupun belum semua. Ini kan untuk apa? Lihat tuh. Kaum Ba'alawi datang dulu untuk mengislamkan antum, Indonesia. Kalau kita nggak datang, ente masih menyembah pohon. Kalau aneh nggak datang, ente masih dijajah Belanda. Kamilah yang mengislamkan Anda. Lihat tuh kuburan-kuburan tuh, leluhur kami tersebar di mana-mana. Itu bukti bahwa leluhur kami dulu telah berada di sini. Kan itu tujuannya. Apa ini sederhana? Nah, dari sana kuburan palsu tujuannya untuk apa? Bahwa itu tadi. Akhirnya mereka bisa ngomong. Jawa milik pintu Aulia Tarim. Tarim. Markasnya Ba'alawi. Jawa milik Aulia Tarim. Setelah dibuatnya kuburan-kuburan palsu, dia berani mengatakan gitu. Kemudian selanjutnya apa yang dibilang? Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah ini soal biasa-biasa saja? Apa ini sepele? Apa ini sederhana? Sebagaimana Rizik Syihab bilang, seakan-akan ini soal kecil kok. Yang percaya silakan, ini gitu. Enggak begitu, Ustaz. Masya Allah. Jadi seakan-akan kita yang tertuduh ini. Yang memberikan pencerahan kepada umat tertuduh. Mereka membuat propaganda. Nanti propaganda itu hal yang bohong, yang nggak benar. Kita sebarkan untuk memprovokasi. Seperti yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama, tujuan Ba'alawi ke Indonesia, mereka bukan hanya ingin menyebarkan ajaran Islam sebagaimana klaim-klaim daripada mereka, tetapi ingin menguasai negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kata Bang Haji Roma Irama ini bukan sesuatu hal yang sederhana. Bagi yang tidak percaya kepada nasab Ba'alawi, dipersilahkan. Yang percaya itu harus dihargai. Bukan sesederhana itu di dalam menyikapi persoalan polemik nasab Ba'alawi ini. Ada intrik-intrik, ada propaganda terselubung yang ingin menguasai bangsa Indonesia. Saya rasa itu teman-teman, silakan kalau kalian ingin berpendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, komentar dari Bang Haji Roma Irama, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.